Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik hari ini. Ada yang bisa dibantu Pak? Saya rencananya besok hari Rabu itu akan ada observasi dengan Bapak di kelas 10-3. Jadi saya ingin sedikit konsultasi tentang minggu saya. Oke. Itu Pak, tujuan pembelajarannya apa ya? Jadi kan di kelas 10-3 ini kemarin itu biologi itu akan sudah sampai materi keanekaragaman hayati. Jadi ada beberapa faktor atau tujuan dari anak-anak yang di dalam biologi ini. Nanti anak-anak itu supaya mampu menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati yaitu di ekosistem. Itu tujuan saya Pak. Jadi beberapa nanti ekosistem kan terbagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jadi tujuannya itu anak-anak supaya mampu untuk menjelaskan keduanya. Seperti itu sih Pak tujuan dari pembelajaran saya di kelas 12 besok. Baik, area pengembangan yang mana Pak ini yang perlu kita? Jadi saya rencana besok itu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti saya membuat suatu permasalahan karena saya juga berdiferensiasi menggunakan yang namanya PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti saya akan membagi beberapa kelompok itu, ada 6 kelompok. Jadi nanti ada persoalan itu berbeda-beda setiap kelompoknya. Ada yang dia permasalahannya dari jurnal, ada permasalahannya dari video, ada permasalahannya dari gambar. Jadi nanti audionya kena, visualnya kena, estetiknya kan tidak bisa kena. Seperti itu sih Pak. Itu rencananya untuk berdiferensiasi di kelas 3 itu. Baik, kira-kira Pak langkah atau strategi yang dipersiapkan seperti apa? Langkah strategi yang disiapkan yang pertama saya menyiapkan modul ini, ya kan. Yang kedua saya menggunakan Infocus. Terus yang ketiga saya menyiapkan yang namanya aplikasi Kahoot. Jadi ini di permainan Kahoot itu ya uji kemampuan siswa di akhir pembelajaran itu. Nanti dia menggunakan Kahoot itu Pak. Jadi kita bisa melihat bagaimana pemahaman siswa itu terhadap keanekaragaman hayati di ekosistem ini. Itu rencana saya sih sebelum dijawab. Baik, apabila langkah tersebut tidak berhasil seperti tadi, apa rencana cadangan Bapak? Rencana cadangan saya yang selanjutnya itu mungkin nanti untuk uji coba lagi di materi selanjutnya, yaitu menggunakan berdiferensiasi yaitu sistem project Pak. Ya, PJBL. Jadi nanti sistem projectnya itu siswa itu mengamati lingkungan yang ada di sekolah ini tentang ekosistem. Bagaimana ekosistem yang ada di sekolah ini, seperti ya nanti kita lihat di sekolah ini tumbuhan apa saja yang ada, hewan apa saja yang ada. Nanti di sini nanti dirangkai bagaimana ekosistemnya, bagaimana perkembangannya, ya. Setelah itu nanti dituangkan di kertas karton. Seperti itu sih Pak, nanti diselesaikan di depan lokal. Itu sih cadangan dari saya, mungkin untuk menguatkan dari materi anak-anak itu supaya paham tentang ekosistem itu. Oke Pak. Berapa persen Pak persiapan ini menurut Bapak? Saya sudah mencapai sekitar 85% Pak. Nanti sisanya nanti tentang aplikasinya bagaimana kan, bentuknya bagaimana di kelas itu nanti sisanya bisa 100%. Insya Allah nanti ketika berdiferensiasi ini di kelas 3 itu mungkin bisa tercapai lah. Saya harapan saya ke anak-anak itu karena saya juga pernah uji coba dengan Kahoot itu, uji coba dengan PBL itu bagaimana sistem di kelas itu nanti seru sih. Saya rasa anak-anak juga tertarik tentang hal itu Pak. Baik Pak, saya konfirmasi ulang ya. Tadi tujuan pembelajaran Bapak yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dapat menjelaskan ya keanekaragaman tingkat ekosistem. Kemudian area pengembangannya yaitu tentang strategi itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu terkait proses, produk, maupun semua tentang anak-anak tersebut bagaimana nanti pemahamannya di keanekaragaman tingkat ekosistem ini. Seperti itu Pak. Oke. Kemudian strateginya dengan menyiapkan LKPD semuanya saya siapkan tentang Kahootnya bagaimana. Oke. Baik Pak, boleh saya lihat Pak. Boleh. Silakan. Oke Pak, ya. Ini hari Rabu udah di ya, rencananya di tanggal 25 Oktober.
Baik Pak, kalau gitu sampai jumpa di dalam kelas di hari Rabu nanti. Semoga kegiatan pembelajaran Bapak nanti dapat berjalan dengan baik Pak ya. Amin. Terima kasih semuanya Pak. Oke, silakan ketua kelas untuk mendengarkan. Selamat. Sebelum belajar, mulai kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Kalau kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kita absen sebentar ya. Ahmad Fajri. Nabi. Maulana. Hadir Pak. Aprianus. Kita akan belajar hari ini tentang ekosistem. Jadi kemarin kita sudah sedikit mengulik tentang ekosistem darat, ya. Jadi kemarin itu ekosistem itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu adalah ekosistem darat. Yang pertama adalah ekosistem darat, yang kedua adalah ekosistem terair. Ini kemarin sudah kita bahas ya tentang interaksi pada makhluk hidup di ekosistem darat pada makhluk. Jadi kemarin kita sudah menyinggung tentang ekosistem darat, yaitu kemarin ada apa saja ekosistem darat? Ada hutan hujan tropis. Dan hujan tropis. Terus apa lagi? Savana. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ekosistem perairan. Ya. Berapa sih itu? Apa? Hanya mengikuti arus. Berarti dia itu tidak mau bergerak ya. Ibaratnya itu adalah malas. Jadi kalau kalian belajar di sekolah, kalau mau belajar kerjanya tidur aja, ya belajar itu adalah gerakannya pasif ya. Dia tidak mau bergerak, ya. Dia di sini masuk gerak pasif itu dia itu hanya mengikuti apa? Hanya mengikuti arus saja. Nah, yang kedua adalah nekton. Yang kedua adalah nekton ini kebalikan dari plankton. Berarti apa? Organisme yang memiliki gerak aktif. Ini contohnya banyak tuh ya. Contohnya ikan, katak, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari nekton. Oke? Jadi yang apa namanya? Yang ada dapat gambar itu kalian meniti tentang gambar itu. Yang ini artikel, kalian baca artikelnya, kalian mengamati. Nah, yang bapak kasih HP, yang punya HP itu adalah mengamati video, ya. Jadi kalian lihat apa yang terjadi pada kejadian itu, apa efeknya, dan apa solusi yang anda tawarkan. Misalkan di gambar itu banyak apa namanya ikan dan sampahnya. Nah, itu terjadi apa akibatnya pada tenaga yang itu. Nah, setelah itu apa yang anda tawarkan? Misalkan membuat ini, membuat itu, untuk menjaga lingkungan dan sebagainya. Ya, itu ya, bisa ya. Mati. Pagi nih, Pak. Kenapa akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kanan kelompok ini memiliki persoalan yang berbeda dan memiliki solusi yang berbeda-beda. Oh ya, betul. Karena itu tadi karena kurangnya apa namanya? Ketatnya peraturan yang ada di Bromo itu sehingga terjadinya itu. Apa akibatnya tadi? Sehingga apa ekosistem yang ada di Bromo itu terganggu. Kenapa? Ada juga makhluk hidup yang hidup di Bromo. Apalagi di situ di padang rumput. Ya. Ada lagi yang kelompok berapa? Dua? Yang kedua kan ya? Kalau kedua dan kelompok tadi itu ada sebuah video. Itu adalah salah satu yaitu usaha tentang apa namanya penjualan kayu, industri kayu. Di situ terjadi penambangan hutan secara liar. Yang kedua membuang sampah sembarangan di daerah sungai ya, di perairan. Nah, itu kan salah satu apa namanya masalahnya. Nah kalau kelompok yang kelompok ketiga kelompok berapa? Nah itu adalah ada sebuah gambar yaitu polusi udara daripada polusi air. Jadi harapannya setelah ini ya kalian itu sudah tahu tentang bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitaran kita. Supaya apa? Supaya keanekaragaman hayati yang ada di sekitar itu sudah bisa terjaga. Ya. Maksudnya apa ya? Penggunaan itu tidak boleh secara berlebihan. Atau kita berguna itu harus tahu resiko. Resikonya itu apa sebenarnya? Supaya tidak mengganggu apa makhluk hidup yang lain. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah ya yang pertama tadi dimulai dari perairan atau ekosistem perairan atau pada biota tadi ya apa yang bisa kita simpulkan dari kejadian dari siapa yang bisa? Bisa mengumpulkannya? Ada yang bisa? Ya, tahu? Ayo silakan. Apa? Ya, ekosistem yang ada di tuh, ada yang lain? Ada ya? Ada yang bisa mengumpulkannya? Ya itu ya. Jadi dari sekian yang kalian apa namanya kejadian yang kita diskusikan tadi bahwa kita itu harus mampu menjaga keanekaragaman yang ada di sekitaran kita. Bisa semuanya? Bisa. Kita semua. Oke, kita pembelajaran pada hari ini ya. Kita minggu depan kita akan membahas mengenai klasifikasi pada makhluk hidup ya. Jadi setelah menghadapi baru kita masuk klasifikasi pada makhluk hidup. Klasifikasi itu sama halnya dengan mengelompokan ya. Jadi tolong dipelajari di rumah tentang klasifikasi makhluk hidupnya ya, biar besok kita agak enak dalam oke, itu sekian pertemuan hari ini. Habis ini belajar Geografi. udah di dalam ya? Siapa? Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Bapak Ferry, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah, saat sekarang ini kurang sehat Pak. Ya, sedikit demam. Oke, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan Pak ya. Baik Pak, di sini kita melaksanakan pasca observasi. Setelah observasi dan tugas yang telah kita lakukan pada kemarin. Kemarin pembelajaran apa? Tujuan pembelajarannya apa? Kemarin kan saya di kelas 23 itu membahas mengenai keanekaragaman itu di ekosistem. Jadi tujuan pembelajarannya itu
kemarin diharapkan seluruh siswa itu mampu mengerti tentang ekosistem, ya seperti ekosistem perairan, ekosistem darat dan sebagainya. Bagaimana Pak perasaan Bapak saat melakukan observasi itu ketika saya di dalam kelas? Yang pertama jelas sedikit nervous Pak tentang apa namanya observasi ini, itu hal biasa kan, karena ada beberapa hal yang belum terbiasa. Cuman langkah saya untuk apa namanya meminimalisir nervous itu tadi ya, karena saya sudah menyiapkan juga semuanya, sudah tertata juga semuanya, jadi saya tinggal eksekusinya saja. Kalau perasaannya senang, terus bangga, kenapa? Karena saya juga dipilih di observasi untuk ini kan. Jadi saya merasa juga bahwa dengan kemampuan saya mengajar itu juga saya bisa mengoreksi diri, terus juga bisa apa namanya untuk perbaikan kedepannya, bagaimana saya cara mengajar dan bagaimana saya cara menghadapi banyaknya karakteristik siswa itu. Dari sinilah saya mulai belajar dari awal dari Pak. Itu mungkin perasaan saya. Ya, luar biasa Pak ya. Kemudian Pak, bisa diceritakan kembali Pak hal yang sudah berjalan dengan baik dan yang perlu berjalan dengan baik di area yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama kemarin berdiferensiasi. Hal yang menariknya itu mungkin banyak beberapa siswa yang antusias terhadap pembelajaran itu, karena dia banyak melibatkan peserta didik kan. Ketimbang kebiasaan saya kemarin tuh mungkin mengajar tuh ya tinggal mengajar begitu saja kan, tanpa adanya tupoksi-tupoksinya atau rancangan-rancangannya seperti itu. Itu hal-hal yang saya hal yang menarik di pembelajaran diferensiasi ini. Mungkin kalau kekurangan kemarin tuh karena waktu juga ya Pak. Ada beberapa hal yang belum saya capai, seperti penilaian di akhir pembelajaran. Kemarin tuh rencana saya tuh memakai Kahoot. Jadi Kahoot itu saya coba kemarin tuh di kelas 11 juga menarik. Kenapa menarik? Karena itu seperti permainan ya, karena siswa juga di situ belajar aktif dan sebagainya. Di kelas 11 kemarin juga minta lagi. Jadi di 11 3 itu belum saya praktekkan karena mungkin waktu tadi terlalu lama untuk pembelajaran saya. Itu yang belum tercapai sih Pak di pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang kedua mungkin refleksi terhadap peserta didik kemarin juga belum ada di pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Itu sih. Kalau yang saya kembangkan mungkin di pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin kemarin tuh baru PBL-nya, kalau PJBL-nya belum lagi Pak. Jadi saya ingin membuat suatu produk untuk di kelas 23 ini, bagaimana karya-karya menghayati ini untuk pengertian mereka. Seperti itu sih Pak. Oke Pak, izin menyampaikan hasil observasi sesuai yang kita lakukan kemarin. Sini ada hal-hal menarik ya yang Bapak lakukan ketika mengajar. Bapak sudah memberikan apresiasi di dalam kelas itu dan peserta didik sangat aktif dalam pembelajaran Bapak, termasuk saat peserta didik mengerjakan KPD kemudian mempresentasikan diskusi kelompoknya begitu, dan kelas menjadi aktif dengan positifnya Pak. Kemudian Pak, rencana tindak lanjut Bapak ini apakah Bapak mau mengupdate diri atau melakukan inovasi atau stagnan atau seperti apa untuk rencana tindak lanjut Bapak? Yang pertama, saya ingin evaluasi diri bagaimana saya mengajar kemarin, apa saja kekurangannya, di situ saya akan perbaiki. Terus yang kedua, saya akan melakukan inovasi, bagaimana bentuk dari pembelajaran saya supaya lebih menarik lagi peserta didiknya, karena ada beberapa kekurangan yang harus saya tambal atau saya perbaiki untuk supaya siswa itu lebih nyaman, lebih enak dalam pembelajaran di kelas saya. Yang saya belum bisa itu menciptakan kelas tuh nyaman dulu. Jadi ada beberapa kemarin di workshop juga kan. Jadi bagaimana kita tuh supaya siswa itu mampu pembelajaran itu lebih baik lagi, mengikuti pembelajaran kita itu kita harus bisa menciptakan kelas yang nyaman. Mungkin saya inovasinya dari situ mungkin. Yang pertama langkah saya itu membuat kelas itu nyaman dulu, seperti itu. Baik, itu Pak pasca observasi kita, mudah-mudahan kedepannya pembelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik ya sesuai rencana pembelajaran Bapak.
Baik Pak, terima kasih Pak.